Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas membuat metode ilmiah untuk kelas 10. Ini ada di halaman 10, LKS Biologi kelas 10. Judul yang akan kita teliti adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Perhatikan di kalimat ini ada dua variabel yang akan diamati. Variabel itu adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian atau faktor penelitian. Jadi kita akan mengamati di sini bukan cuma tanamannya, tetapi lebih tepatnya adalah cahaya. Cahaya ini menjadi variabel bebas atau perlakuannya. Sementara pertumbuhan adalah hasil atau variabel terikatnya. Jadi kita ingin mengetahui apakah cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman atau tidak. Nah, kita lihat di yang pertama. Tahapannya adalah merumuskan masalah. Jadi setelah kalian mencatat judulnya, silakan buat perumusan masalahnya. Masalah itu berupa pertanyaan. Masalah itu sesuatu yang harus dijawab dengan melakukan penelitian, gitu ya, secara ilmiah. Jadi masalah yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah yang sifatnya objek permasalahan biologi. Nah, dalam hal ini kita pengen tahu kan, cahaya itu berpengaruh apa tidak terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Jadi boleh, karena salah satu syarat dari membuat perumusan masalah adalah membuat pertanyaan. Pertanyaan yang sesuai dengan judul. Bisa dong kita balik seperti ini pertanyaannya. Contoh, apakah cahaya berpengaruh terhadap gitu kan? Berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Harus berupa pertanyaan. Dan perumusan masalah ini harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Dengan cara apa ya? Dengan cara penelitian. Jadi pertanyaan ini harus bisa kita jawab. Oke? Nah, selanjutnya boleh dong bisa ini pertanyaannya, atau bisa juga kalau misalnya kita lihat tadi variabelnya ini ada perlakuan. Biasanya dalam setiap penelitian itu kita bikin dua perlakuan, ya kan? Yang satu untuk ngebandingin gitulah tujuannya. Kalau yang namanya cahaya itu ada cahaya yang ini kita tulis perlakuan di sini. Ada yang cahayanya terang, ya kan? Ada yang cahayanya gelap. Maksudnya tempat. Apakah di tempat terang atau di tempat gelap? Jadi, boleh dong kalau misalnya kalian bikin perumusan masalah seperti ini misalnya. Apakah tanaman yang disimpan atau yang ditaruh di tempat terang, atau boleh dibalik silakan, di tempat gelap misalnya, lebih cepat tumbuh. Nah, ini kalimat ini harus selalu dibawa karena kata tumbuh ini adalah kalimat hasil. Kita pengen lihat pertumbuhannya. Terus dengan cara apa ya? Dengan cara diberi perlakuan ini gitu kan. Lebih cepat tumbuh dari tanaman yang ditaruh di tempat gelap. Pertanyaan lagi, oke? Ini namanya perumusan masalah. Nah, kalau udah perumusan masalah ditentukan, maka kita kumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini, nah ini yang agak banyak nanti. Atau teori atau data boleh ini. Dengan cara apa? Dengan cara observasi. Oke, boleh. Bisa juga dengan wawancara. Wawancara dengan orang-orang yang sudah pernah melakukan percobaan ini. Atau juga studi pustaka. Nah, ini yang paling gampang. Mungkin silakan dilakukan studi pustaka aja. Studi pustaka itu bisa melalui jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan atau yang membahas tentang penelitian serupa. Misalnya ada yang pernah bahas ini, silakan dibaca terus kemudian taruh di pengumpulan di nomor 2 ini, di pengumpulan informasi. Boleh jurnal penelitian, boleh dari Google juga, boleh dari buku juga, ya kan? Silahkan. Nah, ini biasanya enggak cuma satu paragraf, dua paragraf, ini bisa satu lembar atau mungkin sampai 2 lembar, silahkan dikerjain aja sedapat informasinya. Kemudian kalau misalnya kita udah merumuskan masalah, udah dapat juga informasinya, teorinya, kita buat hipotesis.
atau menyusun hipotesis. Nah, ini di beberapa buku mungkin dibalik ya, nomor 2-nya menyusun hipotesis boleh juga. Menyusun hipotesis itu adalah menyusun atau membuat jawaban sementara. Hipotesis itu kan artinya jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena kita kan nggak tahu jawabannya, dan kita tuh harus nyari jawabannya dengan cara membuktikan kebenarannya melalui apa? Melalui penelitian. Jadi ini adalah jawaban sementara. Silakan dibuat oleh kalian. Misalnya, kita harus menjawab yang A dulu nih, apakah cahaya berpengaruh? Kalau menurut kalian berpengaruh, maka harus ditulis di sini. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Dan yang ini, yang kedua, tanaman yang ditaruh di tempat terang lebih cepat tumbuh atau lebih lambat tumbuh daripada yang di tempat gelap. Nah, kalau sudah dibuat jawaban sementaranya, maka kita masuk ke tahapan keempat, yaitu menguji hipotesis ini. Menguji jawaban sementara kamu, jawabannya benar atau enggak, harus diuji dengan melakukan percobaan. Jadi, yang keempat itu adalah menguji hipotesis. Menguji hipotesis dengan cara melakukan percobaan. Jadi, untuk menguji kebenaran dari hipotesis atau jawaban sementara yang sudah dibuat di tahapan sebelumnya, maka kita harus melakukan percobaan atau penelitian. Untuk mendapatkan data akurat, maka kita harus menganalisis data. Nah, makanya di LKS kalian tuh ada tabel, silakan dibuka halaman 10. Di situ ada tabel penelitian. Jadi, di situ ada tabel pengamatan, maksudnya tabel pengamatan panjang tanamannya. Jadi, cara yang pertama kalian lakukan adalah, ini yang secara teori kalian kerjain ini semua. Di sini di nomor 4 berarti kalian isi tabel, ya kan? Kalian isi tabel. Ini perlakuannya. Ini perlakuan A. Perlakuan A kita taruh di tempat yang terang. Perlakuan B kita taruh di tempat yang gelap. Terus di sini hari ke-1. Karena kita lakukan dari hari Senin misalnya ya, jadi berarti 5 hari. Hari ke-1, hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, setiap hari maka kalian harus melakukan pengukuran. Jadi di sini kita ukur tinggi tanamannya berapa. Kalau misalnya udah muncul daun pun boleh dituliskan di sini. Nah, kemudian gimana caranya nih untuk menguji hipotesis? Oke, kita lihat di sini. Cara yang harus kalian lakukan nih selama 5 hari itu, yang harus kalian lakukan adalah kalian siapin tanaman yang akan kita teliti adalah tanaman biji kacang hijau. Karena ini lebih mudah diamati. Jadi cara pertamanya siapin gelas aqua 2, ya kan. Terus kamu labelin, yang satu kasih kode A, yang satu kasih kode B. Nah, yang A ini tanamannya akan kita taruh di tempat yang terang. Sementara yang B di dalam ruangan yang nggak boleh ada mataharinya. Yang ini, dua-duanya nih, pertama-tama kalian taruh kapas di sini. Kalian taruh kapas. Ceritanya kapas ya. Kalian taruh kapas di sini 1 lembar aja. Terus kalian kasih air dengan jumlah air yang sama takarannya. Jadi nggak boleh beda, perlakuannya harus sama untuk kasih airnya. Yang beda cuma tempat doang. Kemudian kita kasih air. Nah, tanamannya kalau di sini ada 2 biji, di sini juga harus 2 biji, jadi harus sama. Kemudian setiap hari ini selama 5 hari ini kalian tetap kasih air, atau kalau perlu misalnya kasih air 1 sendok aja di sini. Di hari pertama gitu ya. Kayak agak basah gitu. Kita tungguin, terus kamu perhatiin tumbuh atau enggak. Biasanya biji itu akan berkecambah seperti ini. Ini biji. Di hari pertama setelah dikasih air, dia akan mengaktifkan hormon giberelin. Nanti si bijinya ini akan
seperti retak-retak gitu kan, jadi warna putih, terus muncul namanya radikula sama plumula. Nah, ini nih yang harus kalian ukur tingginya adalah dari hari pertama, dari day 1 ke hari kedua itu tingginya nambah nggak? Ya kan, yang muncul apa? Ditulis di situ, ini diamati. Kemudian sampai misalnya tumbuh daunnya. Nah, itu diamati. Nah, Kak, ini kita catat setiap hari. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa menganalisis data. Kita analisis datanya. Selama 5 hari itu, boleh dibuat grafik atau cukup dengan tabel ini juga nggak apa-apa. Dibuat grafik tuh maksudnya kayak gini ya. Oke. Misal ini cuma contoh. Yang ini misalnya grafiknya tanaman A, terus misalnya yang ini tanaman B misalnya. Nah, misalnya ini contoh, ini grafik. Boleh dibikin grafik juga silahkan. Nah, kalau udah selesai, kalian udah mengamati, silahkan dibuat yang kelima. Yang kelima itu adalah membuat kesimpulan. Jadi membuat kesimpulan ini harus berdasarkan hasil percobaan. Jadi harus berdasarkan hasil percobaan, bukan pendapat pribadi. Jadi harus sesuai dengan hasil percobaan. Yang ini harus sesuai dengan yang ini. Jadi kesimpulan itu kan adalah jawaban sebenarnya dari hipotesis yang kita ajukan ini ya. Jadi benar nggak cahaya berpengaruh? Nah, di sini dijawabnya. Dari mana? Ya dari hasil ini. Kalau misalnya pengen tahu kenapa cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, berarti kalian lihatnya di nomor 2. Jadi ini berdasarkan hasil percobaan dan teori yang udah kalian dapetin di bab keduanya sama bab keempat. Yang keenam itu adalah mengkomunikasikan hasil percobaan. Cuman untuk mengkomunikasikan hasil percobaan, kalian cukup publikasikan hasil percobaan kalian, dikirim ke e-learning. Udah ya, gitu aja. Nanti untuk lebih lengkapnya materi silakan kalian lihat di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.